Jadi Tuhan menjadikan Israel istri dalam kesetiaan supaya Israel itu bisa intim yada dengan Tuhan seperti suami dan istri. Amin, saudaraku. Dan itu yang menjadi pesan Tuhan untuk 2024. Ayo kita mulai mengenal Dia. Ayo kita mulai membuat kita terpikat oleh Dia. Hati kita melekat kepada Tuhan. Karena dengan itu maka Tuhan akan meluputkan semua hal-hal yang akan terjadi di 2024 yang tidak dari Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi masuk dalam renungan pada awal tahun 2024. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap daripada kami boleh dibukakan oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ketika firman itu mencelikkan mata rohani kami, maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik, Tuhan. Jadikan kami bukan hanya mengerti, tapi melakukan apa yang kami dengar yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan urapi setiap daripada kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, 2024 tahun yang penuh dengan tantangan ya. Karena pada tahun lalu setelah selesai dari pandemi, mungkin kita kembali ke 2022, terjadi peperangan ya di Rusia, Ukraina. Kita mengharapkan ekonomi pulih, tapi ternyata banyak hal-hal terjadi. Bahkan terjadi perang di Gaza antara Israel dengan Hamas, yang juga akhirnya hari-hari ini melibatkan begitu banyak negara ya. Lalu kita mengawali tahun 2024 ini, tanggal 1 Januari ada gempa bumi besar ya, skala Richter 7,6 di Jepang. Dan setelah itu peperangan di Gaza ini ternyata merembet, saudaraku. Bahkan sekarang ini kita lihat di berita itu terjadi penyerangan dari Iran ke beberapa negara ya di Timur Tengah. Jadi ini menimbulkan ketegangan yang luar biasa secara politik dan tentunya bisa berdampak terhadap kehidupan kita semua di 2024. Oleh karena itu pada akhir tahun lalu Tuhan memberikan satu tema untuk tahun ini supaya kita semua melekat. Bukan hanya melekat, tapi kita betul-betul mengenal secara intim ya. Itu kita nanti akan bahas di Mazmur 91 ayat 14. Cuman sebelum itu kita akan mulai. Kenapa kita harus melekat dan intim? Karena itu penting, saudaraku. Kita harus mulai dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 9, di mana perikopnya adalah Yesus diurapi di Betania. Saudara, mungkin saudara ingat bahwa ada seorang yang bernama Lazarus ya. Dia itu dibangkitkan dari kematiannya oleh Tuhan Yesus. Nah, Lazarus ini adalah saudara kandung daripada Marta dan Maria. Marta mungkin saudara tahu, orang yang selalu melayani Tuhan, sibuk dalam pelayanan. Dan Maria yang betul-betul melekat pada Tuhan dan duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan setiap waktu. Nah, kita mulai dengan Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus mampir. Tuhan Yesus ini bersama-sama rombongan. Rombongannya Tuhan Yesus tentunya ya murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di tempat duduk Tuhan Yesus, ada Lazarus ya, semeja ya. Dan Marta melayani secara fisik ya, apa yang menjadi keperluan dari perjamuan tersebut. Di ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakin kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara tahu minyak narwastu itu mahal sekali, saudaraku. Bahkan untuk adat Yahudi itu dipakai sebagai tabungan. Kalau hari ini kita investasi di tabungan, di deposito ya, mungkin di kalau obligasi, saham dan lain. Tapi kalau zaman dulu itu mereka salah satu cara adalah membeli minyak narwastu dan mereka menaruhnya dalam buli-bulinya.
sedikit demi sedikit ya. Sampai kalau untuk wanita biasanya dijadikan mahar, saudaraku. Jadi waktu dia menikah dengan suaminya, itu diberikan untuk suaminya sebagai persembahan mas kawinnya daripada wanita tersebut. Dan yang terjadi adalah Maria ini mengambil semua minyak narwastu yang menjadi tabungannya dia, yang dikatakan setengah kati, yang mahal harganya, lalu minyak yang sedemikian mahal itu diminyakkan ke kakinya Tuhan Yesus. Saudara tahu zaman dahulu di mana-mana kaki selalu dibasuh ya sebelum masuk ke ruang karena kotor. Tapi itu disaput dengan minyak narwastu yang mahal harganya, bahkan disekanya dengan rambutnya Maria sendiri. Saudara tahu rambut itu adalah mahkotanya wanita ya. Jadi kalau dia rela menggunakan rambutnya itu menunjukkan bahwa dia betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus ya. Dan dikatakan di ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi 300 dinar itu jumlah yang besar sekali ya. Dan itu ternyata sama Maria dipersembahkan untuk Tuhan sepenuhnya. Bahkan dia rela menurunkan derajatnya yang namanya mahkotanya wanita itu untuk menyekah, mengusap kaki daripada Tuhan Yesus. Di ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin ya. Yudas Iskariot itu ngomong gitu bukan karena dia itu peduli sama orang miskin, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi motivasinya itu supaya bisa dikorupsi, saudara. Jadi ini pelayanan tapi motivasinya untuk korupsi. Nah, di ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Saudara, kenapa kita perlu untuk membahas perikop Yohanes 12 yang mengenai Yesus diurapi di Betania? Karena itu adalah saat dimana kita bisa melihat seluruh umat manusia berkumpul di sana dalam konteks seperti ini. Satu, banyak dari mereka orang-orang Yahudi itu sekedar datang melihat keramaian. Mereka kenapa? Mereka datang karena mereka mau melihat bahwa ada seorang yang bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Bahkan mereka ingin lihat orang yang sudah mati yang dibangkitkan itu ya apa sih orangnya. Mereka sekedar datang untuk itu, bukan karena mereka mengikuti Yesus, bukan karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi karena mereka hanya sekedar datang untuk melihat keramaian. Ya, pertama. Kedua, ada yang datang untuk dilayani. Contoh Lazarus ya, jelas Lazarus nggak ngapa-ngapain duduk bersama Tuhan Yesus, dia ingin dilayani. Begitu juga dengan beberapa pengikut Tuhan Yesus yang ikut dalam rombongan, mereka duduk dilayani. Murid-murid Tuhan yang nggak melayani duduk untuk dilayani. Ketiga, ada orang yang melayani tapi punya motivasi. Motivasinya apa? Ya Yudas Iskariot itu motivasinya uang. Jadi melayani Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus bukan betul-betul beriman kepada Tuhan, tetapi motivasinya cari duit. Ya, itu salah satu tipe jemaat Tuhan ya, umat Tuhan. Terus ada lagi yang Marta. Marta ini waduh pelayanannya luar biasa. Wih, pokoknya kalau ada dia aman lah istilahnya. Apapun pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan, KKR lah, doa malam lah, semua itu ada yang melayani, semua beres. Ya, yang kelima adalah Maria. Maria dikatakan Tuhan ketika Marta komplain sama Tuhan, ngomong Tuhan kenapa Tuhan enggak nyuruh Maria bantu dia. Tuhan malah ngomong, loh Maria ini sudah dapat bagian yang terbaik. Apa itu bagian terbaik? Dia betul-betul menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dia selalu duduk di bawah kaki Tuhan, punya satu keintiman sama Tuhan. Betul-betul mencari wajah Tuhan. Bahkan di perikop ini ditunjukkan bahwa dia mempersembahkan apa yang menjadi mas kawin dari seorang wanita sebelum dia menikah itu dipersembahkan semua ke Tuhan Yesus. Bahkan dia menunjukkan kepada umum bahwa mahkota wanita rambutnya pun untuk mengusap kaki daripada Tuhan. Jadi sesuatu yang menunjukkan penyembahan yang betul-betul sepenuh hati ya dengan segala-galanya. 5 tipe ini adalah tipe umat Tuhan ya. Satu orang yang ya kalau ada keramaian ya kayak dulu tahun 2007 ada keramaian di Surabaya di sebuah gereja besar, pertemuan
pantai coastal terbesar seluruh dunia ya waktu itu. Dari seluruh dunia berkumpul di Surabaya di sebuah gereja besar ya. Itu sama persis kejadiannya. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mungkin belum percaya Tuhan. Mereka hanya datang kepingin tahu keramaiannya gimana ya. Kepingin tahu itu katanya ada hamba Tuhan yang pernah mendoakan orang mati bisa bangkit sampai 7 orang dan lain sebagainya. Mereka kepingin tahu, mereka datang. Wih, namanya gereja yang kapasitasnya 35.000 itu sampai diperluas parkirannya bisa dipakai untuk pakai tempat duduk dan diberi layar besar sekali yang outdoor ya bisa untuk melihat KKR-nya, kebaktiannya dan sangat penuh, full house. Parkiran tuh sampai orang datang itu parkir tempat lain datangnya naik bis bersamaan. Ini benar-benar suatu kejadian akbar ya. Tapi tidak semua orang datang karena mencari Tuhan Yesus. Ada yang datang untuk melihat keramaian, ada lagi yang datang untuk dilayani. Mungkin belum percaya tapi karena sakit mendengar ada nabi datang bisa menyembuhkan ya, mendoakan sampai sembuh. Wah, datang yang namanya ambulans itu banyak, Saudara. Orang-orang sakit di kursi roda, di ranjang pembaringan itu dibawa ke tempat ibadah untuk minta didoakan supaya minta mendapatkan pelayanan, minta dilayani. Itu banyak sekali. Banyak sekali juga Marta ya dari pihak gereja, pihak panitia yang itu seluruh panitia itu dikerahkan untuk melayani semua yang hadir. Ya, itu gambarnya seperti Marta. Tapi ada juga yang mungkin kayak model Yudas Iskariot ya. Ya, tapi kita tidak tahu, mungkin sedikit sekali, tapi ya pasti ada lah karena memang di mana-mana pasti ada yang pelayanannya itu untuk cari duit. Dia sengaja memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa meraup keuntungan harta secara pribadi. Sehingga menjadi seperti Yudas Iskariot. Nah, untuk orang-orang seperti ini, saudaraku, hati-hati. Karena kita tahu di Bilangan 12 itu ada kejadian ya, di mana waktu itu Musa itu menikah dengan wanita Ethiopia, suku Kusi ya. Sebetulnya seorang suku Lewi itu tidak boleh menikah dengan suku lainnya karena mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Apalagi Musa, imam besar ya. Itu ternyata dia mengambil seorang wanita Kusi, wanita Ethiopia untuk dinikahi di luar orang Yahudi bahkan ya. Dan itu salah, saudara. Tetapi Maryam, kakak perempuannya itu memaki-maki Musa. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan menghukum Maryam terkena penyakit kusta. Sampai akhirnya Musa yang mintakan ampun. Kenapa, saudara? Karena orang pilihan Tuhan itu tidak boleh dimaki-maki. Apalagi saudara punya pelayanan yang motivasinya cari duit. Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat negatif sekali ya. Seperti Yudas Iskariot itu, Maria yang begitu dengan kesungguhan hati menyembah Tuhan Yesus itu malah dimaki-maki. Kenapa kok kamu tidak jual minyaknya untuk diberikan kepada orang miskin ya? Kelihatannya rohani, tapi Tuhan ngomong orang miskin selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak selalu ada. Jadi Tuhan berkenan atas apa yang Maria lakukan. Nah, lebih baik kita di dalam gereja jadi umat yang tidak terlalu banyak protes-protes ya, cawe-cawe, karena ketika kita cawe-cawenya keliru itu tidak akan membawa kebaikan buat saudara dan saya ya. Terus yang terakhir Maria ini kan betul-betul dia itu di samping dewasa rohani ya, Marta memang sudah dewasa rohani, mau melayani, sibuk. Tapi Maria lebih lagi, dia melayani dengan segenap hati, bahkan menyembah Yesus di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia betul-betul dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, dan dia menyembah Tuhan. Dan keintiman yang seperti ini, saudara, itu keintiman yang Tuhan inginkan. Bahkan Marta yang super sibuk itu aja dikatakan, loh Marta, kamu tuh sibuk apa? Kamu lihat Maria, dia telah mengambil bagian yang terbaik. Nah, hari ini saudaraku, firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 14, kita semua 2024 harus melekat dan mengenal intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu diluputkan. Jadi dikatakan seperti, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, poinnya apa? Melekat dan mengenal. Ya, melekat itu terpikat hatinya. Hatinya kita itu harus terpikat sama Tuhan
Dan mengenal itu dari kata bahasa Ibrani yada. Yada itu dipakai pertama kali di Kejadian 4 ayat 1, di mana waktu itu Adam yada Hawa. Adam bersetubuh dengan Hawa, mengenal secara intim sehingga Hawa melahirkan Kain. Jadi keintiman seperti suami dan istri, dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kita lakukan tahun 2024. Kita terpikat ya, kausak dengan Tuhan, melekat terpikat gandol Gusti ya. Kita tuh kayaknya lengket sama Gusti. Hati kita tuh terpaut sama Dia. Seperti Daud ya, selalu mengingat-ingat Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan sehari sampai 7 kali. Dan ini sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, dan bukan cuma itu, tapi kita betul-betul mengenal Dia seperti suami dan istri intim ya. Seperti di Hosea 2:19 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal atau yada Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan Israel istri dalam kesetiaan supaya Israel itu bisa intim yada dengan Tuhan seperti suami dan istri. Amin, saudaraku. Dan itu yang menjadi pesan Tuhan untuk 2024. Ayo kita mulai mengenal Dia. Ayo kita mulai membuat kita terpikat oleh Dia. Hati kita melekat kepada Tuhan. Karena dengan itu maka Tuhan akan meluputkan semua hal-hal yang akan terjadi di 2024 yang tidak dari Tuhan. Karena saudaraku, hari-hari ini tidak akan semakin baik. Secara perekonomian ketika peperangan ini terjadi dan terus-menerus, apalagi sekarang Timur Tengah sudah mulai diserang ya. Dan kita lihat di berita, jangan hanya mendengar omongan saya, tapi kita lihat di berita. Dan apa yang menjadi dampak dari kehidupan kita semua pada tahun 2024 ini. Itu ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mengalami banyak sekali turbulensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik secara perekonomian, baik secara damai sejahtera, kenyamanan, itu akan sangat terpengaruh, saudara. Jadi marilah kita mendengar pesan Tuhan dan betul-betul melakukan dalam kehidupan kita semua. Jadi berusaha untuk mengenal secara intim Tuhan kita. Yada ya. Yada itu sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Ada 3 C untuk kita bisa melakukan yada. C yang pertama komitmen. C yang kedua komunikasi. C yang ketiga communion ya. Communication, communion. C yang pertama komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Kita harus komit memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Penting, saudaraku. Banyak dari kita ini sukanya menomorsatukan diri kita sendiri. Dan itu adalah dosa pertama yang manusia lakukan, adalah ketika manusia mulai memandang dirinya sendiri dan tidak memandang kepada Tuhan, dia menjadi egois. Ya, satu, kita memproteskan Tuhan. Bagaimana memproteskan Tuhan? Ya, sebetulnya gampang, saudara. Kita berikan waktu sulung kita untuk Dia. Bangun tidur, mata dibuka, cari Tuhan. Saudara lakukan itu. Kita belum mengawali hari kita berdoa, cari Tuhan, kita minta bimbingan, tuntunan Tuhan sepanjang hari. Maka Tuhan akan menjadi prioritas kita. Kita melakukan pekerjaan kita lakukan semuanya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi misalnya kalau mungkin kadang-kadang kita mendengar pengajaran yang mengatakan, oh nomor 1 Tuhan, oh nomor 2 keluarga, oh nomor 3 pekerjaan, oh nomor 4 gereja ya. Nah, kita harus merevisi itu. Karena apa? Oh nomor 1 Tuhan, nomor 2 apa? Nomor 2 adalah keluarga, tetapi karena Tuhan. Nomor 3 adalah apa? Pekerjaan, tetapi karena Tuhan. Nomor 4 adalah pelayanan, tetapi karena Tuhan. Jadi kenapa dikatakan karena Tuhan? Karena semua itu kita prioritaskan untuk Tuhan. Ketika kita bekerja pun, pekerjaan yang kita kerjakan pun, itu adalah karena Tuhan minta kita yang mengerjakan, bukan mau-mau kita sendiri, bukan kita pekerjaan terus lalu boleh melakukan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dalam keluarga pun seperti itu. Kita semua menomorsatukan Tuhan. Dasarnya adalah Tuhan. Ketika Yesus hadir dalam keluarga kita,
turut campur dalam segala perkara dalam kehidupan keluarga kita, maka semuanya akan menjadi lebih baik, saudara. Kalau kita dalam kondisi tidak enak dengan pasangan, dengan anak, dalam keluarga, tapi ketika ada Yesus yang kita percayakan firman-Nya, kehadirannya dan campur tangannya, kita menjadikan firman-Nya sebagai dasar dari fondasi keluarga kita, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah. Kita harus sepakat, kita patokannya firman Tuhan, kita patokannya hukumnya Tuhan, kita patokannya Yesus, kasih, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Komitmen kedua adalah waktu. Kita menyediakan waktu yang mungkin kalau kadang-kadang kita ya di gereja mungkin banyak pengertian mengenai perpuluhan ya secara harta. Tapi saudara juga harus mengerti bahwa kita juga diberikan Tuhan waktu. Karena waktu itu bukan punya kita. Waktu itu mata uang kehidupan yang Tuhan berikan sama saudara dan saya. Kalau kita tidak mau pakai waktu kita dengan baik, hari berlalu ya sudah hilang. Kita tidak bisa membeli waktu. Tapi Tuhan memberikan itu sama kita gratis. Ya, kita tidak tahu berapa lama, tapi Tuhan berikan pada kita gratis. Oleh karena itu kita harus mempersembahkan paling tidak 10% untuk Tuhan. Kalau 24 jam berarti 2 jam 24 menit. Ya, 2 jam 24 menit. Itu 10% dari 24 jam. Terus persembahannya gimana? Ya banyak hal. Kita bisa lakukan saat teduh, kita bisa lakukan merenungkan firman Tuhan, kita bisa lakukan dalam puji-pujian, kita bisa lakukan dalam doa, dalam latihan ibadah kita. Kita bisa melakukan semua itu. Seperti Daud yang selalu memuji-muji Tuhan sampai 7 kali sehari. Bahkan kita sering membaca, merenungkan di Mazmur ya, ketika Daud pada malam hari selalu berdoa, meratap, menyanyi, memuji Tuhan sampai dia tertidur. Dan itu adalah hal yang kita perlu latih, kita perlu lakukan. Supaya apa? Supaya hati kita terpikat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengenal Tuhan secara intim, secara pribadi. Seperti suami dan istri. Yang ketiga, kita pakai segenap hati kita. Bukan cuma pikiran kita, tapi hati. Hati itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, kalau pikiran saja kita merenungkan firman Tuhan, kita berpikir, firman Tuhan merubah cara kita berpikir, pola kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita menggunakan perasaan kita. Perasaan apa? Kita mengasihi dia dengan passion. Ya, terpikat tuh, orang yang terpikat tuh enggak bisa cuma sekedar kasih biasa, enggak, tapi harus ada passion, gairah. Gairah yang membuat akhirnya hati kita tuh bisa terpikat sama Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, kehendak kita pun harus kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Supaya dia yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, bisa menguasai kehidupan kita. Komitmen saudara, prioritaskan Tuhan. Waktu untuk Tuhan dan hati kita untuk Tuhan. Kedua, communication. Kita tahu bahwa komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam hubungan. Ya, hubungan tanpa komunikasi tidak bisa, saudara. Wah, yang namanya LDR itu tidak kumpul bersama itu tidak bisa. Kalau dikatakan di kitab Kejadian bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging dengan istrinya, itu gambaran dari suami istri. Kalau kita barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia mengikatkan rohnya menjadi satu dengan Tuhan. Jadi kita itu menjadi satu melalui apa? Komunikasi kita. Tuhan berbicara kepada saudara dan saya secara umum melalui firman Tuhan. Alkitab yang kita baca, itu secara umum Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Tapi secara khusus Tuhan akan berbicara dalam banyak hal. Bahkan dia membuka telinga kita menjadi telinga seperti seorang murid. Yesaya 54 pada pagi hari. Jadi kalau Tuhan membangunkan saudara pagi hari, saudara jangan tidur. Saudara tanya sama Tuhan, saudara berdoa, Tuhan apa Tuhan? Maka sering kali Tuhan berbicara kepada saudara dan saya pada pagi hari. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena komunikasi itu yang penting dua arah, saudara. Bukan satu arah. Bukan kita berdoa, Bapa kami ada di surga, kita selesaikan, amin, selesai, enggak. Tapi kita menyampaikan aspirasi, apa yang kita mau katakan kepada Tuhan. Dan kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya. Bisa melalui mimpi, bisa melalui firman-Nya, bisa dubbing, dengar sendiri, saudara.
bisa melalui ketika kita melakukan pujian dan penyembahan. Bahkan bisa melalui kejadian sehari-hari yang terjadi di sekeliling kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak hal, saudara. Tetapi percaya bahwa kita harus mempertahankan komunikasi kita kepada Tuhan. Seperti kalau kita ini suami istri pasangan atau pacaran, tentunya harus banyak berbicara, banyak interaksi, communication terhadap pasangan kita. Karena tanpa adanya komunikasi tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Sebuah hubungan itu sulit sekali dipertahankan. Kenapa di negara barat perkawinan itu boleh dikata berakhir dengan 2/3 perceraian. Bahkan negara-negara maju sekarang jarang yang mau menikah. Karena mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka komunikasinya tidak baik atau kurang benar. Sehingga meskipun tinggal satu rumah, jarang ketemu. Ya contoh gampang. Saudara hari-hari duduk satu meja, 4 orang semua pada megang HP. Duduknya satu meja tapi tidak ada yang komunikasi. Semua ngomongnya sama yang di HP, melalui sosmed, melalui apapun yang mereka lakukan. Sehingga komunikasinya jelek. Itu adalah gambaran contoh. Sama seperti saudara dan saya. Kita mungkin berada dalam gereja, tetapi ketika kita tidak mencari Tuhan, kita tidak ketemu Tuhan. Di gereja pun kita bisa sibuk dengan urusan kita sendiri. Nah, komunikasi ya, melalui firman-Nya, melalui doa-doa kehidupan doa kita, melalui saat teduh kita latihan ibadah, melalui pujian dan penyembahan kita. Mari saudaraku, kita jaga komunikasi kita. Ketiga, komunion. Komunion itu sesuatu yang dikatakan menjadi satu daging. Ya kalau secara suami istri, laki-laki itu meninggalkan istrinya, meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging dengan istrinya. Kalau kita 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya istilahnya gandol gusti. Membuat kita terpikat sama Tuhan. Menjadi satu. Kalau kita mungkin setiap bulan ada perjamuan kudus, itulah mengingatkan saudara dan saya bahwa kita bisa beriman kepada Yesus Kristus, menerima kasih karunia bukan karena kemampuan kita, tapi karena tubuh dan darah Yesus dan iman kita yang membuat kita bisa memperoleh kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Itu menunjukkan apa? Kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan, komunion. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai kita setia, sampai pada akhirnya sampai kita menerima mahkota kehidupan. Yada atau mengenal secara intim. Sesuatu yang perlu kita lakukan. Komitmen, communication, communion. Tanpa adanya 3C ini, saudara, mungkin sedikit sulit buat saudara dan saya untuk bisa memperdalam, meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita betul-betul melakukan firman Tuhan, karena 2024 situasi tidak makin baik, situasi makin menantang ya, memberikan banyak tantangan ya. Saya katakan tantangan karena apa? Karena ketika kita berhasil melewati, maka kita akan naik level, saudaraku. Kita akan diangkat lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Jadi bukan berarti tantangan itu sesuatu yang membuat kita jatuh, enggak. Justru tantangan itu membuat kita naik menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kau melekat ya, terpikat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Kita akan diluputkan dari perbuatan-perbuatan si jahat yang musuh-musuh kita, penguasa di udara yang mau membuat kita terjatuh. Kita akan diluputkan. Bahkan dikatakan aku akan membentenginya. Membentengi bukan cuma sekedar dibenteng di perukap gini, enggak. Kita akan diangkat tinggi. Karena benteng itu di bawahnya, kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Karena apa? Karena kita intim, yada, mengenal Tuhan kita. Seperti suami dan istri. Komitmen, communication, communion. Komitmen, komunikasi, dan melekat menjadi satu dengan Tuhan. Gandol Gusti. Itu yang harus kita lakukan tahun 2024. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada awal 2024 ini. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka tahun ini boleh menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, yang dimana Tuhan akan selalu meluputkan setiap daripada kita, bahkan membentengin kita
untuk kita bisa keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Tahun 2024 kita terpikat pada Tuhan, kita akan mengenal secara intim Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mementerahkan rohnya dalam kehidupan setiap daripada kita, menuntun kita, melindungi kita, menyertai kita, meluputkan kita, membentengi kita, memberkati kita. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.